Tapi masalahnya di Indonesia ini untuk maupun cewek atau cowok, kebanyakan mereka itu banyak yang nggak mau berkembang. Balik lagi di siklus pikir. Kasus yang bakal aku bahas ini adalah contoh kasus yang soal video sebelumnya itu. Kalian bisa tonton di video sebelumnya. Di kasus ini agak bertentangan kalau misalnya kita itu harus berinteraksi satu sama lain untuk mempelajari untuk menyembuhkan luka kita sendiri, terus masalah kita apa dan lain-lain untuk berevolusi, untuk mengetahui lebih dalam. Mereka itu berpikir kalau misalnya ya udah kita berinteraksi satu sama lain gitu kan, kita berinteraksi satu sama lain dan juga kita bakal mengetahui nih ya kan, kita bakal belajar dari si A, dari si B karena kita berinteraksi. Tapi masalahnya di Indonesia ini aja gitu, di Indonesia aja untuk maupun cewek atau cowok gitu ya. Kebanyakan mereka itu banyak yang nggak mau berkembang. Berkembang itu maksudnya lebih ke berpikir yang lebih baik gitu. Berpikir lebih baik untuk lebih maju, mempelajari hal-hal baru. Dari sisi positif memang itu benar, tapi dari sisi negatifnya juga ada. Untuk sisi negatif yang bakal didapat, ya, jadi salah satu pihak ketika pihak lain lebih berkembang, lebih maju dalam pemikiran dan pihak lainnya belum dan tertinggal gitu ya, itu bakal ngerugiin salah satu pihak. Bukannya dia dapat pembelajaran baru dari pihak tersebut, tapi dia malah mendapat luka baru. Menurut aku, kasus tersebut ada positif negatif ya, jadi nggak bisa yang dipikir itu positif 100%. Karena ketika berinteraksi dengan orang baru, sama-sama tahu nih, oke, ini kekurangannya apa, ini kelebihannya apa. Terus kalau misalnya kita memiliki kelebihan lebih jauh daripada dia, itu yang bakal kita ketarik ke bawah atau ya dia ikut ke atas gitu. Tapi dari kebanyakan kasus di luar sana, ketika orang yang lebih maju bersama orang yang belum di fase itu, kebanyakan mereka akan ketarik ke bawah supaya mereka sama gitu, supaya mereka sejajar gitu. Jadi seimbang. Tapi itu yang bikin stuck. Orang yang udah ngelewatin fase itu malah jadi stuck, malah jadi ke bawah lagi. Jadi makanya menurut aku lebih banyak filter gitu. Maksudnya bukan berarti oke, berarti nggak boleh temenan nih gitu. Enggak. Aku bilang bukan nggak boleh temenan, tapi ya kamu filter gitu. Kayak oke, aku punya temen si A, aku udah pernah di fase ini. Ya jangan ambil pembelajaran dari dia. Intinya mau aku kasih tahu adalah ambillah pengalaman gitu ya. Ambillah hal-hal yang memang kamu berinteraksi dengan orang baru yang memberikan insight baru kepada kamu gitu. Jadi bukan kayak oke, gue sama A, B, C, Z gitu. Bukan asal-asalan gitu. Karena kan kita sendiri, kita pribadi itu kan udah punya ujian-ujiannya masing-masing ya. Jadi kan kalian juga nggak mau lah ya, maksudnya kayak mengulangi luka lama yang kita udah pernah lakuin sebelumnya gitu. Jadi ya nggak apa-apa berinteraksi, tapi interaksinya yang kayak gimana dulu. Tapi aku nggak mau memaksa orang untuk mengikuti pemikiran aku ya. Mungkin ada emang orang-orang yang memang sulit gitu. Aku paham banget kayak ada kenyamanan sendiri gitu ya. Ada zonanya sendiri yang memang dia sulit untuk ninggalin orang tersebut, itu emang ada. Dan aku ajarin itu karena mungkin memang dia belum bisa sembuh di momen itu juga. Jadi ambillah titik senyaman kamu mungkin, tapi setidaknya jangan bikin diri kamu tuh makin sakit gitu. Jadi ya menurut aku jangan mengulangi sakit yang sama, tapi ya berinteraksi, silakan berinteraksi. Mau belajar sendiri silakan. Tapi aku pribadi ya balik lagi ke pemikiran aku yang sebelumnya, di video yang sebelumnya itu, ya aku lebih milih ke arah sana, pemikiran yang ke arah sana. Kenapa? Ya aku pengen penuh dulu gitu, aku pengen selesai dulu sama diri aku, sehingga aku nggak nuntut orang untuk melakukan hal yang sebenarnya harusnya aku yang lakuin. Contohnya apa sih, kayak kita nuntut orang melakukan hal yang harusnya kita lakuin tuh? Contoh nih ya, contoh kayak misalnya kamu ngerti ini dia sibuk kerja gitu, terus kamu tuntut lah dia gitu ya, kamu bilang, ih kamu kemana sih, kok nggak ngabarin aku, kamu ini segala macam.
Padahal di awal dia udah ngejelasin nih dia lagi kerja nanti jam segini dikabarin dan lain-lain gitu. Tapi kan bukannya komunikasi itu harus ya dilakukan gitu. Ya memang, tapi kan kamu udah tahu nih dia tuh kenapa nggak bales gitu. Kamu udah tahu nih. Dan kamu udah tahu resikonya. Jadi kan itu sesuatu yang memang kamu dari awal ambil gitu loh. Itu konsekuensi yang bakal kamu terima. Jadi intinya jangan nyalahin orang lain. Kamu cukup oke, ini keputusan aku nih. Oke, ini aku pilih dia untuk jadi pasangan aku ya. Konsekuensinya ini dia sibuk, gak kurang waktu dan lain-lain. Jadi cobalah untuk tenang dan pelajari diri sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kamu nggak sesuai sama dia ya dari awal kamu harus tahu itu gitu. Terus mungkin pertanyaan selanjutnya adalah sampai kapan sih ngerasa penuh? Sampai kapan sih kamu bakal tahu kamu penuh? Oke, untuk masalah kapan kamu tahu kamu penuh? Aku bahas ke selanjutnya. Kenapa? Aku yakin kalian udah pusing gitu ya. Aku udah ngebahas studi kasusnya juga. Jadi untuk selanjutnya aku bakal bahas gimana caranya biar kamu tahu kapan kamu penuh, kapan kamu ngerasa diri kamu udah layak, udah bisa mendapatkan pasangan. Itu bakal aku bahas selanjutnya ya, setelah ini.